Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Shalom Aleihim. Untuk renungan kali ini, saudaraku, saya memberikan judul Sayur Asem yang didasari dari Kitab Ulangan pasal 31 ayat 8. Iya, saudaraku, rasanya di antara kita semua pasti mengenal sayur asem. Karena memang sayur asem merupakan olahan makanan tradisional. Di hampir seluruh daerah di Indonesia mengenal sayur asem. Bahkan menurut penelitian secara kuliner, sayur asem ini memang betul-betul salah satu masakan yang asli dari Indonesia. Berbahan sederhana dan ada di sekitar kita. Nah, dalam perkembangannya sayur asem ini, saudaraku, mengalami kontekstualisasi sesuai dengan daerahnya masing-masing. Namanya mungkin tetap sama sayur asem, tetapi bagaimana cara menyajikan, bagaimana cara mengolahnya sedikit berbeda. Seperti misalnya di Sumatera Utara, kuahnya itu lebih cenderung keruh, merah dan berminyak. Di Betawi berkuah bening misalnya. Di Aceh memakai belimbing wuluh dan juga memakai ubi jalar dalam mengolahnya. Nah, di daerah lain seperti di Kalimantan ada tambahan yang lain. Kalimantan Selatan khususnya sayur asem itu ditambah dengan terong asem, bahkan juga ditambah kunyit, ada juga kepala ikan patin. Nah, di Jawa Timur sayur asem cenderung pedas. Ya, ditambahkan ada kangkung, ada mentimun. Nah, kalau di Semarang sedikit berbeda lagi. Cita rasa sayur asem ini cenderung pedas dan asem. Di Solo, sayur asem tidak memiliki bumbu yang tajam atau bumbu yang mencolok. Nah, keunikan sayur asem yang lain, saudaraku, bahwa isinya itu bermacam-macam. Ada kacang panjang, ada jagung manis, ada sayur-sayuran, ada labu, ada kacang tanah, ada melinjo, ada terong, ada nangka muda, ada jagung manis, dan lain sebagainya. Wah, ini sebuah masakan tradisional yang memang berisi berbagai macam bahan, dan ketika diolah tentunya akan menjadi sangat enak rasanya. Nah, di samping keunikan masakan ini, saudaraku, sayur asem ternyata memiliki filosofi. Wah, dan filosofinya luar biasa kalau kita lihat. Apa saja filosofi dari sayur asem ini, saudaraku? Ya, yang pertama kita melihat bahwa ternyata hidup itu beragam. Hidup itu tidak monoton. Kok bisa seperti itu? Ya, kita lihat isi dari sayur asem tadi, ya. Ada biji-bijian, ada sayuran, ya. Ada juga nangka muda, jagung manis, daun melinjo, bahkan melinjo, ya. Ada kacang panjang. Jadi hidup itu beraneka warna. Jadi seandainya kita mengalami atau menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam warnanya, ya inilah makna dari sayur asem. Nggak monoton, hidup itu nggak monoton. Kadang-kala bisa naik, kadang-kala bisa turun. Kadang-kala menjalani jalan yang lurus, kadang-kala juga menjalani jalan berliku-liku. Itu filosofi yang pertama. Filosofi yang kedua adalah bagaimana kita menjalani hidup ini, yaitu menjalani dengan tabah. Apa maksudnya? Ya, karena hidup itu tidak monoton, saudaraku. Kadangkala kita juga mengalami situasi ada di bawah. Kita harus menjalani dengan tabah, dilambangkan dengan sayur asem. Ya, dengan rasa asemnya, bahwa hidup itu nggak selalu manis, kadang-kala juga asem juga, begitu ya. Ini filosofi yang kedua. Filosofi yang ketiga, yaitu bagaimana menjalani hidup ini dengan sabar, dengan teliti, dengan hati-hati. Loh, kok bisa? Ya, kita ingat material yang ada di dalam sayur asem, ada cabenya kadangkala, ada melinjonya. Jadi ketika kita makan, kita pilih supaya jangan makan cabai, supaya tidak terlalu pedas.
Atau ketika akan makan melinjo, harus dikupas dulu kulitnya, dan lain sebagainya. Jadi menjalani hidup itu dengan sabar, dengan hati-hati, dengan teliti. Itu filosofi yang ketiga. Filosofi yang keempat, saudaraku, bagaimana menikmati kehidupan. Ya, kehidupan yang tidak monoton itu akan dapat dijalani jikalau kita menikmati kehidupan itu sendiri. Kadangkala berjumpa dengan pedas, ya. Kadangkala berjumpa dengan manis, ya. Tetapi ingat, ketika kita makan sayur asem bukan hanya kenyang, tetapi juga nikmat dan menyegarkan, ya. Artinya, setiap kali kita masuk dalam kehidupan kita dan kita bersedia menjalaninya dengan baik tadi, dengan sungguh-sungguh, dengan sabar, ya, dengan hati-hati, semuanya itu akan membawa kita kepada sebuah kesegaran yang baru dan berani memandang kehidupan bukan dengan kepesimisan tetapi dengan optimis. Bukankah juga demikian kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku? Masih di awal tahun 2021, ya, musibah terjadi di mana-mana. Pandemi belum selesai, tetapi kita mendengar ada korban dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, ada juga longsor di Sumedang, ada juga banjir di Kalimantan, ada longsor dan banjir di Manado, dan lain sebagainya. Ada gempa bumi juga, Gunung Semeru meletus, dan lain sebagainya, saudaraku. Ini situasi kita, ini kondisi kita. Mungkin kita bertanya, apakah kita akan mampu menjalani itu? Terus terang, sudah ada beberapa saudara yang kemudian bercerita, ada kegentaran, ada ketakutan. Tetapi mari kita melihat kembali kepada filosofi sayur asem tadi. Ya, inilah bagian dari keunikan hidup yang tidak monoton tadi. Bagaimana kita menjalaninya dengan tabah, dengan sabar. Bagaimana kita juga dapat menjalani kehidupan itu dengan hati-hati, dengan teliti. Tetapi yang pasti, saudaraku, kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita memiliki Tuhan yang akan menuntun kita ke depan. Inilah yang dikatakan Musa kepada Yosua ketika Musa menyampaikan khotbah perpisahannya, memberikan nasihat kepada Yosua dan juga umat Israel. Di dalam Ulangan pasal 31 ayat 8, Musa berkata kepada Yosua demikian, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Kita dapat membayangkan kegentaran Yosua memimpin bangsa yang besar, yang tegar tengkuk seperti Israel tadi. Apalagi memasuki tanah Kanaan. Musa sudah mengatakan, "Aku tidak akan masuk tanah Kanaan dan engkau yang akan memimpin." Untuk menguatkan Yosua, untuk menegaskan Yosua, meneguhkan Yosua, nasihat tadi jelas. Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang berjalan di depan. Tuhan tidak akan membiarkan Yosua. Rasanya nasihat Musa ini menjadi indah untuk kita perhatikan, menjadi indah untuk kita terapkan. Mungkin musibah terjadi di mana-mana, pandemi juga belum selesai, tetapi jangan pernah kita takut karena Tuhan sendiri yang akan memimpin dan menyertai kita. Sehingga kita dapat menikmati segar, asam, bahkan juga manisnya kehidupan ini, supaya kita sampai ke tujuan bersama dengan Tuhan. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami boleh bersyukur karena kami boleh memasuki bahkan menjalani beragam kehidupan yang ada di bumi ini. Setiap pengalaman kami memang berbeda, tetapi setidaknya ya Bapa, ada pengalaman manis, ada pengalaman asam yang kami hadapi. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami juga berhadapan dengan berbagai macam musibah yang melanda negeri ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kami, menuntun kami, sehingga kami tidak gentar
Sebab kami yakin Tuhan akan menuntun kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Diberkatilah setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin.